Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan ngobrol, bicara atau mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Nations League atau Liga Eropa Antar Negara ini, khususnya di Liga A, Grup 3. Grup 3 ini menjadi seru karena di luar dugaan Three Lions yang ditangani oleh Gareth Southgate tumbang di Stadion Ferenc Puskás Arena di kota Budapest. Tuan rumah Hongaria mengalahkan Harry Kane dan kawan-kawan 1-0. Ini yang membuat posisi Inggris itu sekarang terjepit. Turun berada di posisi paling bawah di grup 3. Nah, ini berbahaya bagi Inggris karena pertandingan berikut bagi Inggris setelah kalah oleh Hongaria, mereka akan menuju ke Jerman, tepatnya di Stadion Allianz Arena di kota München. Mereka akan bertarung melawan Die Mannschaft, tim nasional Jerman, yang dalam pertandingan setelah Inggris kalah melawan Hongaria di Budapest, Jerman bermain imbang 1-1 dengan Gli Azzurri Italia yang berlangsung di Renato Dall'Ara Stadion di kota Bologna. Ini bagi Jerman tentunya hasil yang maksimal, walaupun sebenarnya mereka masih bisa memenangkan pertandingan dengan penguasaan bola yang sangat tinggi, tetapi harus bisa menerima hasil akhir 1-1. Tapi Jerman akan menjamu Inggris, sementara Italia nantinya akan kembali bermain di kandang mereka di kota Cesena untuk menjamu Hongaria. Jadi Italia harus menang. Kalau imbang lagi, apalagi kalah dari Hongaria, ini akan berbahaya posisi Italia dan Inggris. Nah, Inggris juga dalam posisi yang tidak bagus karena mereka ini menghadapi lawan yang sangat kuat. Ini bagaimana terjadi pengulangan pertemuan mereka di babak perempat final di Euro 2020 ketika Inggris menang saat itu di Wembley dari Jerman dengan 2 gol. Dan sekarang pasti Jerman akan berusaha untuk mengatasi Inggris. Dan kalau melihat apa yang dilakukan oleh Inggris melawan Hongaria, sebenarnya Inggris tidak main dalam kondisi terbaik mereka. Penguasaan bola pun hanya tipis 58% ya yang mereka lakukan, unggul dari tuan rumah Hongaria yang 42%. Tetapi mereka hanya bisa melepaskan 12 tembakan secara keseluruhan dengan 4 on target. Dan mereka tidak bisa mendapatkan 1 gol pun. Hongaria sebenarnya itu hanya tipis, hanya ada mungkin 2 on target mereka, tapi bisa mendapatkan 1 gol. Dan gol Hongaria ini tercipta lewat penalti dari pemain asal RB Leipzig ya, Dominik Szoboszlai. Setelah lebih dulu Reece James yang masuk di babak kedua ini menahan Zsolt Nagy, pemain dari Hongaria, di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Ini dimanfaatkan oleh Szoboszlai, mantan pemain dari Salzburg, yang kemudian diambil oleh saudara mereka Leipzig. Dan saya mencermati bahwa pertahanan Inggris juga banyak longgarnya, jebol ya di belakang. Southgate bermain coba dengan 3-4-2-1. Memainkan Harry Kane memang di depan. Tetapi didampingi dengan Bowen yang ada di sana dengan Mount juga tidak berjalan dengan baik. Ada memang peluang, tetapi sulit dimaksimalkan, dikonversi bisa menjadi gol. Di samping penampilan dari penjaga gawang Hongaria cukup bagus, Gulácsi, yang juga bermain di Leipzig. Dan sebenarnya kalau melihat dari head to head antar pemain, mestinya Inggris bisa menang. Tetapi mereka buktinya tidak bisa membuat gol karena tumpulnya penyelesaian di depan, terutama bagi Bowen, bagi Harry Kane, dan Mount. Ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh Southgate di babak kedua untuk bisa mengejar ketinggalan. Di antaranya Jack Grealish masuk, Calvin Phillips juga masuk, Bukayo Saka juga masuk ketika Mason Mount keluar. Tapi tetap dia meninggalkan Harry Kane dan Bowen untuk berada terus di lapangan. Hanya terjadi pergantian mungkin di lini tengah dengan debut yang dilakukan oleh pemain Leicester ya, Justin James juga yang ditarik keluar. Tetapi upaya-upaya ini yang dilakukan oleh Southgate tidak membuahkan hasil, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, di sektor belakang yang banyak jebol, dan kalau bisa dikatakan ini Schäfer, pemain dari Hongaria, seharusnya bisa mencetak gol ketika dia kosong melompong, tinggal mendorong bola masuk tapi kemudian melayang. Mestinya Hongaria bisa menang dengan
2 gol paling tidak, karena ini 100% bisa menghasilkan gol karena ketidaktenangan dari Shaper aja. Pemain nomor punggung 13 dari Hongaria ini ketika mendapatkan umpan bola mentah dari tangkapan Jordan Pickford, dia tidak bisa menghasilkan gol. Nah, kalau menyoroti lini belakang, lagi-lagi saya melihat bahwa Harry Maguire yang terus mendapat kepercayaan, tampil di lapangan, tampil di bawah form, tidak bagus. Untung mereka punya Connor Cody, ya, pemain dari Wolves ini sangat baik. Ada Kyle Walker yang kemudian ditarik keluar, John Stones masuk agak membaik, tapi sisi dari Maguire ini kurang begitu bagus. Bahkan dia membuat handsball. Untung saja wasit tidak menunjuk titik penalti lagi. Kalau ada titik penalti, bisa kalah dengan 2 gol. Mereka lewat 2-2 dari penalti. Dan memang jelas sekali dalam tayang ulang bagaimana Maguire ini kena bola tangan, ya, datang ke tangannya dan dibiarkan play on oleh wasit. Jadi memang agak diuntungkan di sini dengan tidak, walaupun pemain-pemain Hongaria sudah mengangkat tangan bahwa itu ada handsball. Dalam tayang ulang juga handsball memang di sana. Dan Maguire lihat cara dia bermain di antara pemain belakang. Karena dia sering panik ketika ditekan oleh lawan. Dia juga mendapatkan 1 kartu kuning. Jadi tampil, kalau bisa lihat di lini belakang ini, Maguire lah yang paling lemah. Menurut saya kalau tampil ada beberapa kesalahan yang dia buat. Selain ada handsball, juga bagaimana dia bisa mendapatkan kartu kuning di sana. Tidak tenang seperti Connor Cody atau dengan John Stone yang bermain dengan sangat baik. Ini pasti akan dievaluasi oleh seorang Gareth Southgate. Masih banyak pemain-pemain belakang Inggris yang tentunya lebih bagus dengan Harry Maguire ini, yang tampil juga tidak baik pada musim ini bersama dengan MU. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir dia di bangku cadangan oleh Ralf Rangnick, tidak dimainkan ya sama sekali. Ini pasti bagi Southgate harus bisa melihat kalau bermain melawan Jerman ini berbahaya. Apalagi ketemu dengan Italia lagi. Karena Inggris sebenarnya harus mengambil 3 poin melawan Hongaria. Ini kesempatan, tapi ketika mereka kalah, bahkan tidak imbang, posisi memang berat. Mereka harus menang melawan Jerman dan menang melawan Italia untuk mungkin bisa menjadi juara grup. Tapi ini sulit. 2 tim yang sangat kuat yang akan dihadapi oleh Inggris. Jerman butuh menang, karena Jerman menang, posisi mereka akan terangkat, bukan tidak mungkin akan lolos sambil menunggu pertandingan Italia dan Hongaria. Dan kita bisa melihat juga pertandingan lainnya yang berlangsung di Bolonia. Italia juga tampil sebenarnya di bawah tekanan Jerman. Jerman dengan 68% penguasaan bola sangat tinggi dengan Italia 32%. Namun Italia masih bisa memaksimalkan hasil imbang 1-1. Ya, wajar mereka bisa mendapatkan hasil ini karena Roberto Mancini saya lihat di sini sangat berani, ya, merevolusi tim ini, kemudian memangkas pemain-pemain yang dianggap tidak begitu bagus ketika terakhir kali melawan Argentina di finalissima di London atau di Wembley. Mereka kalah dengan 3-0 dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Sepulangnya ke Italia, Mancini melakukan suatu pergerakan yang luar biasa. 10 pemain yang ditampilkan melawan Argentina di Wembley itu tidak dimainkan di starting line up. Ya. Hanya Donnarumma yang bertahan di bawah Mister. Selebihnya adalah pemain-pemain yang baru di belakang. Acerbi ada di belakang, ya. Tidak ada Bonucci di sana. Kali ini memang sudah gantung sepatu dengan Bastoni yang bermain di sana. Acerbi ini sangat bagus dengan Florenzi di kanan, bukan di Lorenzo. Bahkan dia ini mencoret banyak pemain. Tidak dibawa dalam pertandingan melawan Jerman. Jorginho dicoret, Insigne tidak masuk, ya. Termasuk Bonucci tidak ada di sana, ya. Belotti tidak ada, Immobile juga tidak masuk sana. Banyak pemain-pemain yang dia coret. Bernardeschi yang juga ditampilkan di Wembley tidak dibawa sama sekali dalam pertandingan melawan Jerman. Termasuk Di Lorenzo, ya, tidak ada di sana. Spinazzola juga tidak ada dalam tim. Jadi di belakang kelihatan Florenzi, kemudian dia menampilkan pemain Birahi juga ada di bek kiri, tidak ada Spinazzola di sana. Bastoni, Acerbi yang dimainkan di tengah, bahkan dia memainkan Davide Fratesi. Ini pemain yang melakukan debut dia bersama dengan ketika menghadapi Jerman. Ini dimainkan masih 22 tahun. Sepertinya Mancini ini ingin meregenerasi timnya dia untuk memainkan pemain-pemain yang muda dengan harapan bisa tampil di event resmi yang akan datang. Paling tidak di Euro 2024 ketika Jerman menjadi tuan rumah, dan dia sudah menyiapkan pemain-pemain muda. Jadi banyak sekali pemain-pemain muda yang ditampilkan. Selain Davide Fratesi, pemain Sassuolo ini, dia juga memanggil pemain dari FC Zurich, Wilfried Gnonto, ya. Gnonto ini
yang juga menjadi pengumpan ketika Italia bisa membuat gol lebih dulu ke gawang Jerman di menit 70 lewat Lorenzo Pellegrini, pemain dari Roma. Gnonto ini masuk dari sisi kanan dan melakukan cross. Ini masih 18 tahun. Bagus untuk regenerasi bagi tim Azzurri yang terpuruk sebagai juara di Euro 2020, tapi mereka gagal back to back untuk hadir di Piala Dunia. 2018 gagal, sekarang juga di Qatar mereka gagal. Memang ini pukulan bagi Mancini. Masih beruntung Mancini tetap dipertahankan sebagai pelatih di timnas Italia, makanya dia melakukan banyak perubahan. Samuele Ricci, pemain muda yang masih 20 tahun, itu dimasukkan di babak kedua. Dan ini pemain dari Torino. Saya pikir apa yang dilakukan baik. Kemudian dengan Cancelleri, pemain dari Hellas Verona, yang masih muda juga. 20 Matteo Cancelleri ini masih 20 tahun juga, yang dimainkan di babak kedua. Jadi sisi positif ada di sini. Dan mereka tidak kalah dengan banyak pemain-pemain muda. Di tengah itu selain Frattesi, dia memainkan Bryan Cristante, pemain dari Roma yang juga ada di sana. Di depan, ya Scamacca dia bisa bermain, pemain dari Sassuolo juga. Ada di lini depan Politano, yang mantan Inter ada kemudian di Napoli, Matteo Politano juga ada di sana. Jadi selain Lorenzo Pellegrini yang juga ditampilkan, Nicolo Barella satu-satunya yang dipertahankan, ini ex Euro dan kemarin bermain di Wembley melawan Argentina, yang ada dalam tim tapi tidak dimainkan, diparkir di bangku cadangan. Dia memainkan ini Mancini memainkan banyak pemain-pemain muda yang potensial dan mereka bermain oke lah ya, walaupun memang mereka hanya 11 tembakan, hanya 2 on target, tapi hasil akhir tetap satu-satu mereka tidak kalah. Jerman menyia-nyiakan banyak sekali peluang, termasuk di babak pertama Sergi Gnabry ada 2 kali, ada dengan Leon Goretzka juga bisa mendapatkan peluang tapi tidak bisa menjadikan gol. Dan ini pasti juga akan dievaluasi oleh seorang Hansi Flick sebagai pelatih, melihat bagaimana Jerman ini finishing touch-nya kurang. Ketika mereka tertinggal dengan 1 gol lewat Lorenzo Pellegrini yang membuat gol di 70, memang mereka hanya merespon itu sangat cepat. Ketinggalan di menit 70, kemudian 3 menit kemudian Joshua Kimmich, pemain Munchen ini bisa memanfaatkan ada bola agak liar di depan kotak penalti setelah kena di badan Timo Werner, dan kemudian bisa mencetak gol ke gawang Donnarumma. Dan Kimmich sempat membuat juga 1 peluang ketika tembakan dia, tapi masih bisa dimentahkan oleh Donnarumma. Dan Donnarumma kali ini tampil jauh lebih bagus dibandingkan melawan Argentina. Ada beberapa tembakan termasuk dari Gnabry itu diblok oleh dia. Penampilan yang sangat bagus. Dan kalau melihat Italia main melawan Jerman juga peningkatannya ada. Lebih bagus dibandingkan ketika mereka kalah melawan Argentina. Padahal dengan pemain-pemain yang baru semua yang ditampilkan oleh seorang Mancini di saat menghadapi Jerman. Jadi kalau dia memangkas sampai 10 pemain untuk di starting line up, ini luar biasa. Ya, 99% pemain itu dihajar oleh Mancini dan dia menempatkan pemain-pemain baru dan tidak mengecewakan. Ya, prospeknya ke depan bagus. Sebaliknya Jerman bermain dengan tim inti kekuatannya. Ilkay Gundogan masuk di babak kedua, ya. Kita lihat ada beberapa pergantian, ada 4-5 pemain digantikan oleh seorang Flick. Jonas Hofmann juga masuk di babak kedua, tetapi tidak bisa menghasilkan apa-apa karena Jerman bermain dengan Timo Werner. Kembali Werner memperlihatkan sulit sekali sebagai pemain yang ada di garis depan untuk bisa membuat gol, tapi tetap dia dipertahankan. Kai Havertz juga masuk di babak kedua, dan di lini garis di depan bagi Jerman itu ada Sané yang tak bisa. Selain itu ada Müller dan Gnabry di depan dengan Goretzka bersama dengan Kimmich menjaga kedalaman skuad sebagai double pivot. Kalau melihat yang pemain terbaik ya Joshua Kimmich, dia bermain sangat bagus. Di garis belakang juga Hansi Flick melakukan perubahan ya. Thilo Kehrer bermain di kiri, Benjamin Hendricks di kanan, dan keduanya kemudian ditarik keluar. Sementara di bek tengah ada Rudiger yang sekarang sudah berlabuh di Real Madrid, mantan pemain Chelsea ini, bersama dengan Niklas Sule. Penjaga gawang tentunya masih tetap dengan penjaga gawang senior mereka, kapten kesebelasan Manuel Neuer. Saya pikir ini juga ada pasangan atau starting eleven yang coba dimainkan oleh Hansi Flick untuk bisa melihat, mengukur kekuatan dari Jerman. Tapi ketika mereka gagal mendapatkan kemenangan dengan peluang yang banyak, pasti ada perubahan yang akan terjadi pada tanggal 7 nanti, atau Rabu depan, di saat mereka akan menghadapi Inggris di Allianz Arena. Kita akan tunggu nantinya bagaimana pergerakan yang terjadi di
grup 3 ini di Liga A yang sangat ramai dengan tumbangnya Inggris dan Jerman dan Italia bermain imbang. Sehingga kesempatan untuk bisa lolos keempatnya sangat terbuka, terutama dengan Hongaria yang memimpin klasemen saat ini. Di luar dugaan dia ada di atas sekarang, dan bukan tidak mungkin tim asuhan Rossi ini bisa bahkan lolos dengan menyingkirkan 3 tim kuat mantan juara dunia, Jerman, Italia, dan Inggris. Kalau mereka menang melawan Italia, membuat kejutan lagi di Cesena nantinya, mereka bisa lolos. Ya, tinggal bagaimana mereka bisa mengatasi Jerman. Kalau mereka bisa menahan imbang Jerman dengan posisi mereka yang bagus, walaupun ini ada home and away, tapi ini akan mengantarkan mereka bisa membuat kejutan dan wakil lolos ke semifinal. Tapi memang masih panjang. Kita akan tunggu nantinya apakah kejutan demi kejutan akan terus dibuat oleh Hongaria untuk mengalahkan 3 tim mantan juara dunia ini. Setelah Inggris dia mengalahkan Italia dan kemudian bahkan mengalahkan Jerman. Ini yang menarik yang kita akan nantikan dengan tim kuda hitam Hongaria. Sampai di sini pembicaraan saya, review dari hasil pertandingan yang berlangsung di Nations League antara Inggris yang kalah dari Hongaria dan Jerman yang bermain imbang 1-1 di Bologna melawan Italia. Ciao!